Halo kawan-kawan, hehe. Kali ini aku bakal cerita lah film Lawless Lawyer, Susah Kalinjer. Kenapa aku mau cerita film ini? Karena di film ini ada artis favorit aku cuy. Pokoknya artis Korea tercantik menurut aku. Ya dia ini. Yang lain mah lewat. Yojin semakin di depan. Sebelum kita ke ceritanya, aku mau liatin dulu lah ini. Semoga kalian mengerti maksud aku ya kan. Nah, di awal cerita kita akan diperlihatkan pemuda tampan. Buset, biasa aja sih. Dia ini mantan anggota geng dan sekarang jadi pengacara. Nah, dia ini sedang dalam perjalanan menyelamatkan temannya yang sedang disandra. Singkat cerita, sampailah dia di tempat itu. Dia keluar dari mobil sambil mengambil gambar sebagai bukti kejahatan. Setelah itu, dia memberitahukan dia adalah pengacara si pria yang disiksa itu. Karena si preman ini nggak terima, diganggu, mereka berniat mengeroyok. Tapi tiba-tiba, satu orang lagi datang dengan para pengawalnya. Dan itu merupakan bos dari pengacara itu. Ya udah, mereka pun lolos. Nah, di lain tempat, di sebuah pengadilan sih? Terus apa namanya? Pokoknya itulah. So Yeji, aku panggil Yojin aja lah, karena kami sudah akrab soalnya. Iya. Dia sedang membela kliennya, tapi dia kalah dalam persidangan itu. Biasa anak muda India, kalah dulu pertama. Nah, karena dia nggak terima kliennya dihukum 20 tahun, nah proteslah dia sama hakim. Tapi hakim ini lihat kelakuannya, udah orang loh. Nggak terima aku, tonjok neng. Buset, ditonjok loh. Tapi ya itulah, akibat kejadian itu dia disuruh minta maaf, kalau tidak bakal dicabut lisensi pengacaranya. Tapi dia menolak minta maaf karena dia merasa tidak bersalah. Di lain tempat, si pengacara muda tadi sedang latihan. Setelah itu dia pulang dan mendapatkan sebuah kiriman dan tidak tahu siapa pengirimnya. Di tempat Yojin yang sedang galau karena dipecat, dia berjalan dan berpapasan langsung dengan pengacara muda itu. Malam harinya dia minta tolong sama bosnya karena dia akan membuka firma hukum. Sambil dia menunjukkan isi kiriman kurir tadi. Di sini belum dikasih tahu apa isi buku itu. Singkatnya, dia diizinkan untuk membuka firma hukum. Kemudian dia berangkat, dan di lain tempat Yojin juga berangkat dengan naik kereta api. Intinya mereka sama-sama berangkat, itulah istilahnya. Setelah sampai di tempat, Yojin ke pantai dulu lah, karena masih galau ya kan. Dan si pengacara muda ini langsung ke tempat yang akan dia sewa sebagai tempat firma hukumnya. Tempat itu merupakan tempat dia dan ibunya dulu, dan sekarang menjadi tempat rentenir. Nah, di tempat Yojin yang sudah bertemu dengan ayahnya, dia menyampaikan dia sudah dipecat sambil mereka makan bersama. Oh ya, ayahnya ini punya toko fotokopi. Ke pengacara muda itu lagi, dia membuat kesepakatan dengan para rentenir itu dengan mempekerjakan mereka semua. Setuju lah ya kan, karena sudah dihajar dulu mereka. Besoknya di sebuah pengadilan, Yojin dan ayahnya yang hadir dan pengacara muda tepat duduk di belakang mereka. Mereka mengikuti persidangan istri yang membunuh suaminya akibat KDRT, kasus yang dibela Yojin sebelumnya. Nah, setelah persidangan, dia bertemu seorang jaksa yang merupakan musuh besarnya dari dulu, disusul dengan hakim tadi. Habis itu dia pulang, tapi di rumahnya sudah ada preman yang merusak toko ayahnya. Preman itu adalah rentenir bawahan si pengacara muda tadi. Kemudian Yojin mendatangi tempat rentenir tadi, dan dia bertemu langsung dengan pengacara muda itu. Dengan perdebatan panjang, rupanya kejadian itu sudah disetting supaya Yojin bekerja sama dengan dia. Karena Yojin ini jago, ditonjok lagi dong. Kemudian dia masuk jeruji dulu lah. Aduh.
Di tempat pengacara muda tadi, dia mengingat lagi masa lalunya, di mana ibunya memberikan alamat pamannya karena ibunya ini sedang dalam bahaya. Singkat cerita, ibunya ini ditemui preman yang mencari sebuah kartu memori. Tapi kemudian anaknya memakan kartu memori itu. Buset. Karena kejadian itu, ibunya pun ditusuk dengan pisau. Ya iyalah dengan pisau, dengan apa lagi coba. Anaknya ini kemudian kabur dengan perintah ibunya. Kemudian dia diselamatkan seorang polisi detektif. Karena ibunya berpesan jangan percaya siapapun kecuali pamannya, dia pun menggigit tangan detektif itu. Dan kemudian mobil mereka terguling. Tapi dia selamat dan kembali kabur. Kemudian dia bertemu pamannya yang sedang baku hantam. Setelah itu dia menunjukkan foto yang diberikan ibunya dan memberitahu ibunya dibunuh di depan matanya sendiri. Mendengar itu, pamannya pun memeluk dia. Besoknya sambil makan dia meminta diajarkan cara berkelahi. Nah, kita kembali ke masa sekarang, di mana pengacara muda itu sudah memegang kartu memori yang ditelan dulu. Sambil melihat video ibunya yang berpesan jadilah pengacara yang baik seperti ibu. Besoknya di kantor polisi, dia menawarkan Eugene untuk jadi rekan pengacaranya. Setelah itu dia keluar dari kantor polisi dan menerima sebuah pesan. 사무장 합격. Nah itu. Besoknya dia datang ke tempat paralegal itu dan mereka pergi menemui kasus pertamanya yaitu pembunuhan wali kota. Setelah tahanan itu keluar, kalian pasti tahu dia siapa. Nah itu dia. Si pengacara muda ini pun menawarkan diri sebagai pengacaranya. Tapi si detektif ini menolak karena sudah mempunyai pengacara yang lebih terkenal. Di perjalanan pulang, si Eugene yang merasa aneh bertanya kenapa dia tertarik pada kasus yang sudah jelas dia pembunuhnya. Tetapi pengacara ini menolak menjawab, malah mengajak dia makan. Di lain tempat, kita akan diperlihatkan Hakim Cha yang bersama dengan preman yang dulu membunuh ibu si anak kecil dan dia sekarang jadi seorang pengusaha. Hakim Cha ini pun menawarkan agar si bos ini menjadi calon wali kota. Besoknya Eugene bersama Hakim Cha sedang belanja baju. Buset, cantik banget anjir. Oke, Hakim Cha ini merupakan ibu angkat Eugene sekaligus idolanya dari dulu. Kemudian dia ditemui seorang ibu-ibu yang mengingatkan dia masa lalu waktu sekolah. Ibu ini menampar gurunya. Ibu itu adalah ibu dari jaksa musuh dia dari dulu. Nah, di kantor paralegal si pengacara itu. Nah, itu dia. Biar nggak tegang-tegang kali. Setelah itu dia pergi menemui pengacara yang menangani kasus detektif itu dan dia meminta kasus itu diserahkan kepadanya. Tetapi pengacara itu menolak. Karena dia ditolak, dia memerintahkan anak buahnya menerbangkan drone untuk mengambil video. Dan mereka mendapatkan bukti bahwa pengacara itu bekerjasama dengan preman atau yang sekarang jadi pengusaha. Besoknya di pengadilan, pengacara itu sama sekali tidak membela detektif itu karena dia sudah bekerja sama dengan preman tadi. Singkatnya dia kembali menemui detektif itu di tahanan dan menunjukkan video hasil drone-nya. Eugene yang sedang bersama ayahnya, dia mengingat masa lalu dia bersama ibunya, di mana ibunya ini pergi ke sebuah toko buku dan tak kembali sampai sekarang, dan dia tidak tahu ibunya masih hidup apa enggak. Di tempat lain si pengacara muda itu kembali mendatangi si detektif itu. Kali ini dia memberitahu bahwa dialah anak kecil yang dulu menggigit tangannya dan dia akan balas dendam. Dia pun menerima pengacara muda itu sebagai pengacaranya. Malamnya dia ditemui pamannya dan dia menyampaikan bahwa dia akan balas dendam. Besoknya preman ini mengetahui detektif itu mengganti pengacaranya. Dia pun memerintahkan anak buahnya menculik Eugene agar tidak hadir dalam persidangan. Dengan panjang cerita, pengacara muda itu pun pergi menyelamatkan Eugene. Di waktu yang sama, di persidangan anak buahnya membuat kegaduhan dengan tujuan mengulur waktu sebelum bosnya datang.
Setelah baku hantam di dua tempat yang berbeda, Bong Sipil dan Yojin pun datang ke pengadilan. Sedikit aku kasih tahu bagaimana awal pengacara muda ini tertarik merekrut Yojin sebagai rekannya. Jadi, dia sudah menyaksikan Yojin bagaimana ceritanya dia dipecat karena dia ada di tempat kejadian. Begitulah ending episode 2 ini. Bagaimana hasil persidangannya? Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir video saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton dan yang sudah subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa.